Malam teman-teman, sahabat-sahabat semua, shalom. Shalom. Shalom Bapak. Shalom. Ibu Irin mau menyapa juga. Shalom Bapak dan Ibu. Ya, shalom. Terima kasih saya sudah diundang dan kami berdua bisa berhadapan dengan Anda. Yang setia-setia. Dan bacaan yang dimintakan adalah 2 Korintus bab 3. 2 Korintus bab 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus bab 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Baik, Ibu Irin akan membantu untuk membacanya. 18. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Baik, mari kita dengarkan sambil memperhatikan. 2 Korintus bab 3 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat-sahabatku, ini dari perjanjian lama. Kalau seandainya Musa dia masuk ke kemah suci, maka dia akan mengalami kehadiran Tuhan, dan begitu dia keluar, sinar mukanya, sinar wajahnya dilihat oleh orang-orang Israel sangat bersinar, sangat terang. Artinya kehadiran Allah dalam dirinya Musa. Tetapi lama-lama sinar itu akan mulai hilang, dan kalau sinar itu mulai hilang, mereka sudah mulai melarikan diri daripada Musa. Maka Musa masuk lagi ke dalam kemah, dan orang-orang Israel tahu Musa sedang menghadap kepada Allah. Begitu dia keluar, sinar wajahnya terang lagi. Hanya sekarang Musa dengan pelan-pelan mulai menutupi mukanya, sehingga orang-orang Israel tidak melihat bahwa sinar itu lama-lama meredup. Itu yang dimaksudkan.
Nah, sekarang Musa kita tinggalkan dulu. Paulus berbicara mengenai selubung. Pertama-tama yang dibicarakan oleh Paulus adalah dalam konteks ini selubung pikiran, yang kedua selubung hati. Selubung pikiran itu, kalau kita melihat apa yang ada di dalam teks, itu adalah selubung pikiran, itu adalah secara pikiran mereka sendiri. Mereka berprasangka. Kira-kira selubung prasangka itu seperti apa? Kira-kira seperti ini. Anda sudah tahu. Di dalam firman Tuhan mengatakan, jangan bersaksi dusta. Artinya, jangan berbohong. Jangan berbohong. Ada tahu. Tetapi selubung prasangka itu adalah mereka akan menganggap ya kalau bohong untuk kebaikan bolehlah. Nah, itu sudah terselubung. Jadi, kalau orang bohong, bohong adalah bohong dan bohong adalah dosa. Tidak ada bohong untuk kebaikan, bohong kepepet. Dan seandainya Anda tahu bahwa Anda berbohong dan kemudian itu dosa, risikonya bahwa Anda berdosa. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Ada selubung prasangka. Atau kalau dikatakan di dalam perjanjian lama, Allah murka. Tetapi karena mereka menyembah Tuhan terus menerus, ternyata dalam perjalanan kehidupan mereka, kok Allah ini nggak nampak. Pikiran mereka berprasangka bahwa Allah sudah membiarkan kita. Maksudnya kira-kira seperti masa sekarang ini, masa PSBB, begitu ketatnya Jakarta, kemudian dilonggarkan, begitu dilonggarkan, orang berpikir sudah COVID-nya sudah nggak ada. Jadi masing-masing mulai bepergian, pergi ke mall, pergi ke pasar, dan bahkan tidak pakai masker. Jadi mereka berprasangka. Itulah yang pertama yang dimaksudkan oleh Paulus. Kemudian yang kedua, mungkin mereka diselubungi oleh pikiran yang mereka inginkan sendiri. Jadi begitu baca kitab suci, mereka berpikir dengan cara mereka berpikir, bukan bagaimana Allah berpikir. Mereka berkehendak sesuai dengan kehendak mereka sendiri, bukan seperti kehendak daripada Tuhan. Misalkan, kalau ada ketegangan, pertentangan di antara dua orang, maka orang-orang ini mempertahankan aku benar. Cuman menurut mereka, ya aku mau berdamai. Karena di dalam firman Tuhan ada mengatakan hendaknya kita berdamai. Tetapi pikiran mereka mengatakan, ya aku lebih tua, masa aku yang pergi berdamai? Nah, itu sudah selubung. Selubung apa? Itu adalah selubung pikiran mereka sendiri. Dengan demikian, mereka sudah mengatakan
itu adalah kehendak mereka sendiri. Tapi kehendak Allah, apakah demikian? Ya tidak. Tadi pagi kami ikut dalam suatu persekutuan yang dibawakan oleh Frater Ginting yang ada di Kefa, Atambua. Dia belajar terus dan sampai pada akhirnya dia mencapai S3. Dengan harapan nantinya apa yang disiarkannya, dia akan menjadi rektor skolastika. Entah bagaimana, ternyata dia dikirim ke Atambua, bukan di kota Atambuanya, tetapi di paroki Kefane Nanung. Tetapi bukan di Kefanya lagi, tetapi lebih di pinggiran lagi. Nah, dia berpikir, apa salah dia sampai dia dikirim. Dia bergumul cukup lama. Apa yang Tuhan kehendaki. Dia berpikir, dia sekolah, dia akan menjadi rektor. Tetapi dari sisi Tuhan, Tuhan menghendaki lain. Dan dia melakukan suatu pelayanan kepada suasana yang sangat-sangat jauh dari kota. Dan dia melayani orang-orang dusun. Selain dia memberitakan tentang firman Tuhan, tetapi juga dia membuat bibit-bibit ikan, dia membuat bibit tanaman, kemudian dia juga mengajar orang-orang untuk berternak babi. Dia juga bergaul dengan anak-anak, selain daripada orang tua, dia bergaul dengan anak-anak. Dia membawakan anak-anak kepada Tuhan dengan suasana sekolah minggu. Kelihatan sekali di dalam foto-fotonya, dia sangat mengasihi anak-anak. Dan salah satu fotonya yang membuat saya terenyuh adalah dia menggendong seorang anak laki-laki, kemudian dia juga menyuap anak itu di meja yang sudah reot. Dan setelah dia bergumul, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa dia lakukan ini? Ternyata setelah apa yang dia lakukan selama ini, hasil daripada pelayanan dia di dusun, itu dimanfaatkan, artinya bermanfaat sekali buat orang-orang dusun yang kurang mengenal Tuhan. Happy nggak dia? Dia sangat happy. Dia happy sekali. Ya. Nah, jadi seringkali pikiran kita mau mencapai sesuatu, tetapi seringkali pikiran Allah berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Saya juga mau mengatakan sesuatu kepada Anda tentang diri saya sendiri. Sejak SMA, saya sudah punya cita-cita. Saya masuk perguruan tinggi, saya akan jadi sarjana, lalu cari uang, cari jabatan, kemudian membalas jasa orang tua, kemudian nikah dengan orang yang saya cintai. Apa yang terjadi? Banyak hal, apa yang saya kehendaki,
ternyata saya drop out dari perguruan tinggi. Saya tidak lagi bisa bercita-cita untuk di dalam pekerjaan yang punya jabatan. Dan saya mulai merasa rontok. Betul-betul saya kehilangan pegangan. Karena pada waktu itu saya tidak di dalam Tuhan. Di dalam perkawinan baru saya menemukan Tuhan. Saya dibimbing, saya diajak oleh istri. Meskipun saya pergi ke persekutuan doa itu, yang mengajak saya itu istri yang tercinta. Tetapi pada waktu itu banyak pemberontakan yang terjadi. Setelah saya mengalami kasih Tuhan di dalam kelompok karismatik, dan Tuhan mulai menggiring saya sedikit demi sedikit menjadi seorang pewarta, menjadi seorang guru. Di dalam pikiran saya tidak ada keinginan untuk menjadi guru. Bagi saya, guru itu adalah orang yang banyak dilecehkan, di-abuse oleh murid-muridnya. Mengapa? Karena saya sendiri termasuk suka meng-abuse, suka melecehkan guru saya. Maka saya tidak punya cita-cita, tetapi saya ikuti semua perkembangan itu, maka Tuhan mulai mengarahkan saya. Saya ikuti pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Apakah saya tahu pikiran Tuhan? Saya tidak tahu pikiran Tuhan. Tetapi dari langkah ke langkah, saya mengerti ini adalah rencana Tuhan. Di dalam kelompok karismatik, entah bagaimana saya berkumpul bersama dengan kelompok ibu-ibu. Kelompok ibu-ibunya itu bukan kelompok ibu-ibu yang masih muda. Kelompok ibu-ibu yang umurnya sudah sore, saudara-saudara. Saya, ya, Ibu Irin baru bilang, ya kami juga sekarang ini umurnya udah sore. Ya. Jadi di dalam kehidupan berlingkungan, saya tidak mau pergi ke pertemuan lingkungan. Karena apa? Isinya perempuan-perempuan. Tetapi Tuhan giring saya bertemu dengan yang namanya ibu-ibu. Tetapi semuanya ngomongnya soal Tuhan dulu. Sedangkan saya berpikir soal duit melulu. Berbeda. Inilah selubung yang ada pada saya, sehingga saya tidak melihat kepada Tuhan. Dan bagi saya, Tuhan itu ada atau tidak ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya selanjutnya? Pastor Sugiri mulai mengajak saya untuk menjadi sahabat moderator. Mulai menerjemahkan buku misi evangelisasi yang sekarang terkenal di Indonesia. Dan saya mulai merasa tertarik dengan gaya Pastor Sugiri, karena sebelumnya dia juga banyak menentang ini dan itu. Salah satunya adalah bahwa dia itu perokok dulunya. Ibu-ibu kelompok karismatik menganjurkan dia, Romo Sugiri, berhenti merokok. Karena merokok itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Romo Sugiri menjawab, tidak mungkin.
Tetapi pada suatu kesempatan, karena dia sendiri terus mencari kehendak Tuhan, maka suatu kali ibu-ibu ini mengatakan, Romo buang rokok itu, kami doakan Romo, mau nggak? Nah, sedikit peristiwa ini, Ibu Irin mau menceritakan karena dia ikut mendoakan Romo Sugiri dan sejak saat itu Romo Sugiri berhenti merokok. Ini Ibu Irin. Puji Tuhan, Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih. Kalau dilihat dari firman ini, banyak selubung dahulu yang ada di dalam diri saya sebelum mengikuti Tuhan. Pikiran saya tumpul, ikut dunia, maksudnya juga dulu itu tidak berpikir sama sekali akan Tuhan, tapi aku. Saya begitu egois, mau menangnya sendiri, dan juga keminderanku, saya merasa diri saya sampah, itu semua selubung-selubung yang menyelubungi saya ketika belum di dalam Tuhan. Tetapi saya sangat bersyukur akhirnya lewat mama saya tercinta, pertama kali mama yang ikut karismatik, lalu setelah itu kakak saya nomor 3, dan mama selalu mengajak, ayo ikut persekutuan ibu-ibu siang waktu itu. Saya mengatakan, Ma, pokoknya aku tetap Katolik. Saya bilang, aku nggak membunuh orang, aku nggak selingkuh, aku nggak korupsi, dosa yang besar-besar saya ungkapkan. Itu yang terjadi. Tapi ya Tuhan itu begitu baik. Tuhan mau kami sekeluarga berbalik kepada Tuhan. Akhirnya satu saat mama bilang, kan Yosef ke kantor bisa on the way itu mampir katanya. Jadi kamu di drop, ada lalu doa, persekutuan doa di rumah mama, pulang nanti dijemput lagi. Ya, mama dengan ya semua itu saya berpikir juga itu dari Tuhan ya, yang terus menarik saya. Akhirnya saya nggak bisa lari, ikut di PD ibu-ibu itu. Memang waktu itu kan saya ya, karena Yosef belum, saya yang paling muda, karena mereka semua kayak kata Yosef katakan yang sudah usia sore. Saya waktu itu baru 26 tahun, muda kan? Ya, seperti tadi yang mimpin pujian, siapa namanya? Betsy. Betsy itu seperti angel ya, bukan? Saya pikir tadinya angel. Oh, itu angel. Adik kakak. Oh, adik kakak. Iya, tadi saya bilang itu angel, bukan. Saya bilang sama Yosef, rupanya adik kakak. Iya. Betsy adiknya angel. Iya, Mom. Tidak. Betsy kakak. Betsy kakak, Angel adik. Oh, Betsy kakak, Angel adik. Ya, Mom. Ya, itulah yang saya rasakan. Janji Tuhan memang satu orang diselamatkan, seisi keluarga Tuhan selamatkan. Akhirnya saya ikut, dan pertama kali saya ikut kok benar-benar tertariknya pertama-tama karena pujian. Karena saya senang nyanyi, dulu ikut kor, pujiannya kok rasanya menyentuh hati. Lalu saya langsung jatuh cinta. Lain kali ada lagi persekutuan, saya minta Yosef antar. Ya kalau malam, nah itu yang terjadi. Akhirnya saya bersyukur sekali selubung itu yang, ya selubung memang benar yang sebetulnya kan saya adalah anak Tuhan yang dikasihinya, saya berharga di mata Tuhan. Tuhan ciptakan saya serupa dan segambar dengan Dia, itu semua terselubung karena ketidaktahuan. Ya, karena juga ya mungkin merasa aku udah cukup lah, aku pokoknya begini-begini gitu kan, pokoknya cukup lah ke gereja dan ngaku dosa setahun sekali gitu.
dan saya bersyukur sekali akhirnya bergabung dalam komunitas PD ibu-ibu di rumah. Dan seperti yang Yosef ceritakan, di bawah memang Pastor Sugiri karena di Mangga Besar, dan satu saat kami memberanikan diri datang ke Pastor Sugiri dengan satu cowok satu-satunya Yosef. Pastor Sugiri begitu rendah hati dan dia mau didoakan, saudaraku. Dia bilang, ya boleh doakan saya. Kami semua rame-rame tumpang tangan ke Pastor Sugiri, dan akhirnya puji Tuhan Pastor Sugiri lepas dari rokok. Rokoknya itu bukan hanya rokok biasa tapi sampai lisong. Biasa kan pastor-pastor, segala uskup itu rokoknya lisong. Itu yang terjadi. Dan selubung dulu salah satunya juga Yosef yang merokok juga, sehingga kalau dia sudah lepas dari rokok, dimanapun dia ketemu orang yang merokok, dia mau orang itu juga sama, terlepas, merdeka, nggak terikat akan rokok. Sehingga seringkali kami ke Holy Land juga ada opa-opa yang sudah berapa tahun, 70 lebih tahun ya. 76 tahun, udah 60 tahun merokok. Istrinya bilang, udah nggak bisa, sampai cucu kesayangannya pun membujuk tapi nggak bisa. Itu juga lisongnya yang mahal. Dan akhirnya dalam perjalanan kami dampingi terus sampai dia meninggal, dia tidak merokok lagi. Nah itu yang jadi kemerdekaan itu yang kami dapatkan kalau kami mau meninggalkan selubung-selubung yang ada, ya, yang menghalangi mata kami untuk melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang saya rasakan. Dan ada satu teman juga yang dulu dia bilang, saya nggak ngerti firman Tuhan. Ikut PA Pak Yosef juga nggak ngerti, tapi setelah pencurahan roh, dia pengen ngerti sebetulnya, tapi nggak ngerti. Setelah pencurahan roh, tadi dia sharing, baru dia mengerti secara firman Tuhan. Dan rindu terus untuk meninggalkan hidup-hidup lamanya, kekerasan hatinya, apalagi itu yang selubung-selubungnya yang dia sebutkan. Dan sekarang dia begitu sukacita, dia rajin untuk ikut pendalaman Alkitab juga dari Yosef dan ikut Kairos juga. Ya, itu yang saya mau sharingkan. Jadi marilah betapa indahnya kita ikut Kristus. Jangan keraskan hati kalau Roh Kudus juga mengingatkan, ini loh, kamu masih ada selubung. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, teman-teman, pada waktu Romo Sugiri ditawarkan oleh ibu-ibu untuk melepaskan rokok dan lisongnya, pikiran saya terselubung. Apa dalam hati saya? Orang awam, ibu-ibu mau minta Romo Sugiri melepaskan rokoknya, mana mungkin. Bagi saya itu masih terselubung. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Ibu Irin. Pada waktu saya mau didoakan supaya lepas rokok, bagi saya masih terselubung. Masakan doa bisa melepaskan saya dari rokok. Dan ternyata memang bisa. Nah, ini contoh-contoh. Itu adalah selubung pikiran. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Paulus mengenai selubung hati? Selubung hati, menurut buku yang saya baca, buku tafsir William Barclay mengatakan begini, bahwa selubung hati itu adalah karena belum menerima Roh Allah di dalam hati. Sehingga Roh Kudus tidak bisa membimbing. Itulah
Tetapi kalau mau dibilang bahwa Roh Allah bisa membebaskan, mereka menolak. Maka hatinya tidak bisa diisi oleh Roh Allah. Yang kedua, menurut Paulus di dalam William Barclay, ada selubung roh yang tidak dapat menerima pengajaran, yang menolak pengajaran. Saya juga sulit sekali untuk menerima suatu pengajaran. Tetapi lama-lama apa yang saya tolak, katakanlah saya tahu dari pelajaran agama bahwa Yesus itu penyelamat. Tetapi bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan itu, dan bagaimana Yesus menyelamatkan, bagi saya tidak masuk di dalam pikiran saya. Akal budi saya tidak sampai ke situ. Tetapi bagaimana baik selubung pikiran maupun selubung hati itu bisa terangkat adalah dengan ayat yang terakhir mengatakan, karena Allah adalah roh, maka pencurahan rohlah yang akan mengangkat selubung hati tadi. Di ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudaraku, saya dulu tidak begitu mengerti akan kitab suci dan tidak pernah membaca kitab suci, tetapi hobi saya membaca buku silat. Pada waktu saya mulai diperkenalkan kelompok karismatik, saya sendiri merasa kok tidak menarik ya kitab suci, apalagi perjanjian lama Allah murka. Kok Allah murka, tidak cocok dengan pikiran saya. Allah menghukum, kemudian umat Israel menjarah, merampok, dan itu diperkenankan oleh Allah. Tetapi kalau saya membaca buku silat, asik banget. Seperti mungkin ada di antara Anda membaca novel, mungkin membaca Femina, itu, atau sekarang ini film Korea katanya, ya, itu lebih menarik. Sekarang ini itu pewartaan online dimanapun, buka jam berapapun ada. Tetapi masih ada orang yang tidak tertarik dengan itu. Tetap saja mencari film-film yang fiksi, film-film yang membawa kepada suasana keserakahan. Ya, tetapi hari ini saya hitung yang hadir 26 orang ini nggak ada itu, ya. Semuanya sudah mengalami pencurahan roh. Amin. Ya. Jadi kalau dulu mulut saya ini sumpah serapah, caci maki, kenapa? Hati saya penuh dengan kemarahan, maka keluarnya marah melulu. Sampai di jalanan pun sering ajak orang berkelahi, sampai saya diangkat selubung itu, lalu asal
bertemu dengan orang, maunya dulu itu melotot melulu. Jadi Anda jangan heran, sahabat-sahabat, meskipun mata saya ini sipit masih bisa melotot. Dan apa yang saya lakukan? Berkelahi lagi, sampai saya merasakan kok saya ini ribut melulu setiap hari. Ribut melulu dengan sumpah serapah. Dan itulah yang membuat saya menyadari, dan karena selubung itu sudah diangkat, tidak berarti saya sudah dapat mengerti kehendak Allah 100%. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta sabar. Saya minta sabar. Tetapi kalau lagi minta sabar, ada peristiwa yang membuat saya muntah, menjadi saya ribut lagi. Sampai saya kesel sama diri saya sendiri. Kok katanya Tuhan itu maha besar. Katanya Tuhan itu maha hadir. Sampailah pada suatu saat, suatu pagi saya berdoa. Dalam doa itu ada satu lagu yang tune in di dalam hati saya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, refrennya, puji Tuhan. Lagu refren itu berulang-ulang. Saya happy banget. Di jalan naik motor terus. Happy banget. Puji Tuhan. Pada waktu lagi happy begitu, saya tiba-tiba ditabrak sama mobil dari belakang. Wih, kagetnya tuh get banget. Saya mau cari gara-gara. Sungguh mau cari gara-gara. Saya tunggu dan dia tidak mau keluar dari mobilnya. Sampai saya tunggu ini udah naik terus nih. Tensi naik terus. Lalu dia angkat lehernya, dia tunjukkan ke motor saya. Saya memang belum lihat itu apa yang terjadi dengan motor. Tapi saya melirik, betul, tidak lecet, tidak penyok. Tetapi ada selubung pembenaran diri. Ini bukan soal ongkos lecet, bukan soal ongkos penyok, tetapi ongkos kaget. Jadi gengsi masih tinggi. Udah minta belum sama Tuhan? Udah. Kok Tuhan nggak kasih? Karena apa? Ada selubung. Gengsi saya terlalu tinggi. Sampai dia keluar, dan pada waktu dia buka pintu, di mulut saya sudah mengumpulkan sejumlah kata-kata jahat yang membuat dia sakit hati, dia marah, saya berantem. Dan begitu dia dekat, dia ulurkan tangannya kepada saya diberikan kesempatan. Terima uluran tangan dia atau keluarkan kata-kata yang sudah dikumpulkan. Rupanya karena selubung sudah diangkat, maka saya terima tangan dia. Sambil dia memandang saya, dia senyum. Pada waktu dia senyum, turun. Dem. Pada waktu dia bilang, maaf ya, dem, turun. Begitu saya katakan, ya, saya senyum juga. Belum. Dia masuk mobilnya, saya start motor saya lagi, dan
apa yang terjadi? Lagu tadi muncul lagi. Puji Tuhan. Itulah selubung gengsi-gengsi itu juga akan diangkat kalau Anda terus tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, ayat yang ke-16, 18 begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Kita mencerminkan kemuliaan Allah. Orang melihat kita, muka kita ini, mata kita ini, meskipun sipit, ini mata Allah bukan? Mata Allah. Meskipun hidung kita ini menurut kita dulu nggak bagus, mencerminkan hidung Allah nggak? Ya. Jadi kita bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Dengan demikian kita dikatakan dengan muka yang tidak terselubung, karena itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi karena kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita bahwa Roh Allah lah yang ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri Anda. Dan akhir daripada ayat 18 itu mengatakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saudaraku, Anda tidak dapat melihat wajah kita kiri kanan, tapi cobalah lihat di HP Anda, lihat di iPad Anda, lihat di komputer Anda, muka daripada teman-teman itu. Muka Allah bukan? Muka Allah ya. Katakan kepada teman-teman, wajahmu wajah Allah. Wajahmu wajah Allah. Kemuliaan Allah ada pada wajahmu. Katakan, kemuliaan Allah ada dalam wajahmu. Amin. Ya, Pak Petrus. Pak Petrus, tunjuk wajah ke saya. Katakan, wajah Yosef, wajah Allah. Wajah Pak Petrus, wajah Allah. Amin. Amin. Jadi, bagi kita, dulu semuanya terselubung. Jadi, Santo Paulus mau mengatakan kepada kita, seringkali kita tahu firman Allah, tetapi kita tidak taat. Santo Paulus mengatakan bahwa Roh Allah sudah bekerja, tetapi kita mengeraskan hati. Maka sekarang bagaimana mengatasinya kalau kita tahu dengan Roh Allah, dengan pencurahan Roh, salah satu daripada yang harus kita lakukan adalah doa, praise and worship, dan kemudian kitab suci. Jangan kitab silat, kitab suci. Kitab suci salah satu ayat yang sungguh harus kita hayati adalah Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11, saya mau mengajak Anda untuk membukanya. Baca pelan, baca tenang. Kisah 17 ayat 11. Baik. Semua sudah dapat? Sudah ketemu? Sudah. Baik. Ya, sekarang Bu Irin mau membacakan Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi yang mau dikatakan,
di dalam kisah 17 ayat 11 itu adalah bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di kota Tesalonika. Sama-sama Yahudi nggak? Ya, sama-sama Yahudi. Tetapi mengapa yang di Berea lebih baik hatinya daripada yang di Tesalonika? Sama-sama sudah menjadi orang Kristen karena dua hal. Yang pertama, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya. Artinya, saya memberikan contoh. Pada waktu saya dulu mulai senang kitab suci, kalau di dalam kitab suci dikatakan, ketuklah pintu dibukakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Saya aminkan enggak? Saya aminkan. Banyak hal yang menyenangkan saya aminkan. Pada waktu saya membaca Lukas 6, ampunilah musuhmu, saya berontak. Kemudian yang kedua, doakanlah orang yang mencaci kamu. Dia caci maki saya harus doakan. Saya tidak terima. Yang ketiga, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Aduh. Dan itu namanya, mana yang enak saya terima, mana yang saya tidak suka, saya tidak terima. Itu artinya tidak menerima dengan kerelaan. Dan bagaimana supaya hati betul-betul dijamah oleh Tuhan, lewat pembacaan kitab suci ini juga mengatakan, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci itu. Apakah benar demikian? Jadi kitab suci bukan sekedar dibaca seperti koran, tetapi diselidiki. Tuhan itu memberikan tegurannya kepada saya. Jadi, saudara dikatakan, dan setiap hari mereka menyelidiki. Saya mencoba untuk memberikan pengertian kepada Anda. Kalau seandainya saya mengatakan suatu iklan, meskipun ini di-mute, tapi Anda kalau tahu, Anda ngomong sendiri ya, saya pasti dengar. Iklan ini berbunyi begini. Sambung ya, siap. Sambung ya, siap. Orang pintar. Dari mulutnya. Ulang. Orang pintar minum tolak angin. Teman-teman, dari mana Anda tahu? Iklan. Berapa lama Anda mendengarnya? Setiap hari. Setiap waktu. Kalau iklan saja Anda dengar setiap hari nyantol, maka firman Tuhan kalau diselidiki, bukan hanya didengar, diselidiki, nyantol nggak di hati? Nyantol. Karena sudah ada roh Allah di dalam diri Anda dan saya. Dengan demikian, hidupmu berkeluarga menjadi damai. Kata-katamu terhadap pasanganmu akan menjadi manis karena roh Allah menaruhkannya di dalam hati. Dan saya bersama dengan Bu Irin, setiap pagi kami selalu siapa bangun dulu, bilang selamat pagi sayang. Ada sayangnya, nggak gombal loh, asli loh. Ya, jadi itu betul-betul dulu tidak pernah. Susah dulu, susah.
tetapi selubung itu sudah diangkat. Begitu juga kalau Ibu Rita, bagaimana Bu Rita? Nggak mesra. Nggak mesra? Siapa yang nggak mesra? Walaupun udah sore tetap mesra. Tetap mesra. Diharapkan Anda semua demikian, diharapkan Pak Paulus juga demikian. Bukan hanya Santo Paulus, tetapi Pak Paulus, ya. Dan percayalah, damai sejahtera akan turun di dalam diri Anda. Dengan demikian, damai sejahtera itu akan turun bagi keluarga Anda, dan damai sejahtera itu akan turun di dalam komunitas Anda. Amin. Kita bisa Ya. kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian, ayat yang terakhir ini mengatakan bahwa kita bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Tetapi kalau dulu saya cuma caci maki, saya tidak akan membawakan kemuliaan Tuhan. Disinilah saya juga mau men-sharingkan. Kami sekarang ini setiap malam kami ada persekutuan keluarga. Sejak COVID ini. Semua di rumah. Nah, Bu Irin mau sharing sedikit mengenai persekutuan keluarga, dan ini kami ceritakan kepada orang-orang. Mereka bilang enak ya. Nah, itu memancarkan kemuliaan Allah. Bagaimana itu terjadinya? Ibu Irin sharing lagi sebentar. Ya, memang buat anak-anak kadang-kadang susah ya, apalagi kalau mereka kan sudah besar-besar, kerja, pulang jam 10, 11. Jadi untuk berkumpul sama-sama, doa sama-sama itu amat sangat jarang. Tetapi sejak COVID, ya memang saya itu yang paling cerewet untuk terus memberitakan firman Tuhan. Ini loh begini. Roma 8:28, dalam keadaan ini pun kita percaya Allah turut bekerja dalam hal COVID ini untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagi kita yang mengasihi Dia, terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau yang tegurannya Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, apa yang ada di dalam hati ayat 35-nya itu akan keluar. Itu juga keluar lewat mulut kita. Itu juga saya inikan terus ke anak-anak. Ya, Matius 12 ayat 35. Nah, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36 itu yang Yesus katakan, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. 37. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ayat 36-nya terutama yang saya terus ingatkan kepada anak-anak. Karena anak-anak itu terpengaruh dengan teman-temannya. Ya, mereka ya pokoknya ngomong segala macam. Anak saya waktu itu yang perempuan SMP bilang, Mami, tapi teman-temanku ngomongnya kebun binatang yang begini. Saya bilang, nggak apa-apa, asal kamu nggak ikut. Terus kamu kasih tahu ayat ini. Allah udah dikasih tahu mah, mereka mah cuek-cuek aja. Nah, itu yang terjadi. Saya memang senang sharingkan, dan anak-anak itu kita kan paling tahu ya kalau dia lagi seorang ibu tuh lebih peka. Ya, anak laki saya kalau dia lagi murung, saya deketin dia, pokoknya saya bikin firman. Kalau dia rasanya lagi down, seneng sama cewek tapi ada cowok lain yang lebih gitu yang ngerebut, terus saya pokoknya kasih firman ke dia. Dan untuk memang ada anak yang kayaknya ogah-ogahan gitu kalau disuruh sama-sama kita doa. Tapi dalam masa COVID ini saya bersyukur
mereka mudah untuk kumpul sama-sama. Dan anak saya yang kecil, dia mulai belajar gitar. Itu lebih lagi rasanya sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Kalau anak juga datang dengan menantu saya yang orang Filipina, Joy, itu juga dia seorang yang takut akan Tuhan. Sekarang mulai memberikan seminar, waktu itu Hidup Baru dalam Roh dalam bahasa Inggris, lalu luka batin dalam bahasa Inggris. Jadi di situ saya bersyukur sekali Tuhan hadir di antara kita. Dan satu lagi, kalau dulunya kan susah misah harian. Paling kalau di Sekinah, ya kalau saya ke Sekinah, kalau Yosef ya hampir setiap hari di Sekinah masih bisa. Kalau saya kan enggak. Tapi sekarang ini, wah indah sekali, walaupun kayaknya sedih ya kok hanya komuni batin, apalagi sudah 60 tahun ke atas nanti nggak bisa ke gereja. Tapi yang saya syukuri dalam masa ini, kami juga sudah 2 kali menerima, yang sekali menerima tubuh Kristus waktu adiknya Yosef ulang tahun, dan yang keduanya waktu teman kami ulang tahun itu tubuh dan darah Kristus. Sudah 2 kali kami menerima itu, dan waktu pertama kali saya menerima itu sampai keluar air mata, itu rasanya bersyukur banget. Sudah 3 bulan lebih waktu itu ya enggak menerima tubuh Kristus, tapi tetap menjadikan kekuatan walaupun tidak menerima secara nyata. Dengan satu anak yang rajin, memang anak yang nomor 3, karena dia work from home-nya enggak seperti anak yang keempat dan kelima. Itu benar-benar depan komputer terus sampai malam. Anak saya yang kecil juga sampai sekarang masih di depan laptop karena dia IT. Nah, itu yang saya mau sharingkan, sehingga dalam masa COVID ini syukur kami begitu besar, ya. Itu yang saya bisa sharingkan, puji Tuhan. Dan poin terakhir yang Paulus ingatkan, bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Artinya ini bukan ungkapan teologi yang dikatakan oleh Paulus, tetapi dia mau mengatakan bahwa dengan adanya roh kita punya pengalaman. Jadi roh itu harus dipertahankan di dalam hati. Karena kalau kita lalai, maka akan datang lagi selubung itu. Dan karena kita banyak mengerti bagaimana trik-trik yang jelek, untuk mengangkat selubung itu akan menjadi sulit. Jadi jangan sampai hidup lama kita muncul kembali. Tetapi kalau kita terus mengungkapkan Allah, mengungkapkan Tuhan, maka kemuliaan Allah ada di dalam diri kita. Orang lain akan mengalami itu, tetapi hati-hati. Paulus mau mengatakan bahwa jangan sombong. Kita lupa kadang-kadang kita menjadi sombong. Kita sudah tidak lagi menyelidiki kitab suci, kita sudah sering menganggap rendah orang lain, dan kita sendiri tidak lagi mau melakukan sesuatu. Dan akhirnya kita tidak lagi dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih berkat-Mu, terima kasih karunia-Mu, terima kasih jamahan-Mu, terima kasih untuk Engkau mengungkapkan kepada kami, mengingatkan kami selubung. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah dengan kuasa Roh Kudus dapat mengangkat selubung itu, dan kami akan melihat Engkau, bahkan kami memancarkan kemuliaan-Mu
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.